Kalau benar reinkarnasi itu ada, kenapa jumlah manusia di dunia makin banyak? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul di kepala banyak orang. Bahkan ada yang menertawakan gagasan reinkarnasi, karena merasa tidak masuk akal. Tapi, mari kita berhenti sejenak dan berpikir pelan-pelan dengan akal sehat, tanpa emosi, dan tanpa membawa-bawa keyakinan tertentu. Mari kita gunakan logika sederhana, seperti kita sedang menjelaskan pada anak kecil yang cerdas. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa dalam ajaran Jawa kuno, manusia bukan hanya terdiri dari jasad, tetapi juga ada unsur batin, ada roh, atau jiwa dan juga kesadaran. Saat seseorang meninggal dunia, tubuhnya memang hancur dan membusuk, tapi apakah itu berarti jiwanya ikut musnah? Dalam ajaran Jawa, jawabannya tidak. Tubuh hanya sarung, bungkus, atau pakaian dari jiwa. Kalau pakaian kita rusak, apakah diri kita ikut hancur? Tentu tidak. Sekarang, mari kita masuk ke persoalan, kenapa jumlah manusia makin banyak? Ini bisa dijelaskan dengan beberapa perumpamaan sederhana. Bayangkan sebuah kelas sekolah yang dulunya hanya punya 10 murid. Setiap tahun, ada murid lama yang lulus, tapi juga ada murid baru yang masuk. Lama-lama jumlah murid bertambah karena sekolah itu memperluas ruangannya, dan makin banyak orang yang mendaftar. Jiwa yang datang ke bumi juga seperti itu. Tidak semuanya dari manusia lama yang lahir kembali. Ada yang dari alam lain, dari makhluk halus, dari tumbuhan, bahkan dari hewan, menurut ajaran leluhur kita. Ada juga yang baru turun dari dimensi yang lebih tinggi, karena ingin mengalami kehidupan di bumi ini. Jadi, penambahan jumlah manusia bukan bukti bahwa reinkarnasi tidak ada. Justru itu memperkuat bahwa bumi ini adalah tempat pembelajaran dari berbagai jiwa, baik yang baru maupun yang lama. Bahkan dalam ajaran Jawa ada istilah manungsa iku sekolahe jiwa, artinya manusia itu tempat jiwa belajar. Dunia ini ibarat sekolah besar, dan setiap kelahiran adalah kesempatan belajar yang baru. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Roh atau jiwa itu setelah mati pergi kemana? Dalam ajaran Jawa, ada berbagai alam atau lapisan keberadaan. Ada alam kubur, ada alam arwah, ada juga alam sukma, dan ada pula yang disebut alam kasunyatan. Setiap jiwa setelah meninggalkan tubuhnya akan menuju salah satu alam ini, tergantung kualitas batinnya, perbuatannya selama hidup, dan seberapa sadar dia akan hakikat dirinya. Contohnya, jiwa yang semasa hidupnya penuh kebencian, iri hati, dan tidak pernah mengolah rasa batinnya, kemungkinan akan terjebak di alam bawah, alam yang penuh penderitaan. Sedangkan yang semasa hidupnya jernih, penuh kasih, bisa naik ke alam yang lebih tinggi, atau bahkan tidak perlu lahir kembali. Nah, bagaimana proses reinkarnasi itu bisa terjadi? Gampangnya begini. Ketika seseorang meninggal, jiwanya keluar dari tubuh, seperti orang keluar dari rumah. Tapi kalau jiwanya masih punya ikatan, masih punya keinginan duniawi, masih ada dendam, atau belum selesai tugasnya, maka ia akan tertarik kembali ke dunia ini, masuk ke janin baru, dan lahir kembali sebagai manusia. Ini yang disebut dengan hukum tarikan batin. Jiwa tertarik pada situasi atau keluarga yang sesuai dengan getaran batinnya. Misalnya, seseorang semasa hidup sangat suka marah, dendam, dan suka mencelakakan orang, maka ketika dia mati, kemungkinan dia akan tertarik lahir kembali di lingkungan yang penuh kekerasan, atau menjadi anak dari orang tua yang sering bertengkar. Sebaliknya, jiwa yang lembut, penuh kasih, akan tertarik pada keluarga yang penuh cinta dan ketenangan. Sekarang mari kita lihat contoh yang lebih nyata. Pernahkah Anda melihat anak kecil yang sejak usia 2 tahun sudah bisa memainkan alat musik dengan mahir,
padahal tidak pernah diajari, atau anak yang sejak lahir sudah takut akan api, padahal belum pernah terbakar. Dalam ajaran Jawa, ini disebut ngeling, yaitu ingatan samar dari kehidupan sebelumnya. Banyak anak kecil yang punya ketakutan, bakat, atau kesukaan tertentu yang tidak bisa dijelaskan secara logika biasa. Ini semua adalah sisa-sisa pengalaman jiwa mereka dari kehidupan terdahulu. Ada juga kisah seorang anak di pedalaman Jawa Tengah yang waktu kecil sering menunjuk ke arah bukit dan berkata, "Itu rumah saya dulu, saya pernah tinggal di sana." Orang tuanya mengira dia mengada-ada, tapi ketika ditelusuri, benar saja, di bukit itu ada rumah tua. Dan si anak tahu seluk-beluk rumah itu padahal belum pernah ke sana sebelumnya. Cerita seperti ini banyak ditemukan di desa-desa, terutama di kalangan orang tua yang masih meyakini ajaran Jawa. Reinkarnasi bukan soal percaya atau tidak, tapi soal pengalaman yang terus-menerus terjadi, bahkan tanpa kita sadari. Banyak orang merasa deja vu atau merasa sangat akrab dengan tempat yang baru pertama kali dikunjungi, atau tiba-tiba merasa sangat cocok dengan seseorang yang baru dikenal. Semua itu bisa jadi adalah petunjuk bahwa hubungan jiwa sudah terjadi sejak kehidupan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bagian penting lainnya. Kalau semua ini benar, mengapa kebanyakan orang tidak menyadari bahwa dirinya mengalami reinkarnasi? Jawabannya sederhana. Karena kita dilahirkan dengan lupa. Dalam ajaran Jawa, lahir itu disebut kelangan eling, artinya kehilangan ingatan. Karena kalau kita mengingat semua kehidupan sebelumnya, kita tidak akan bisa belajar hal baru dengan jernih. Bayangkan, kalau Anda lahir sebagai bayi, tapi sudah membawa dendam dari kehidupan sebelumnya. Bukankah itu akan membebani hidup Anda sekarang? Lupa adalah karunia. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengingat. Dengan olah rasa, meditasi, tapa, atau dalam kondisi mimpi tertentu, seseorang bisa mendapatkan kilasan-kilasan masa lalunya. Tapi itu bukan tujuan. Tujuan utamanya adalah menjadi manusia yang utuh, sadar, dan tidak terus-menerus mengulang kesalahan yang sama. Sekarang mari kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa ada orang yang sejak kecil mudah dengki dan iri walau rajin beribadah? Kenapa ada yang terlihat baik tapi batinnya gelap? Menurut ajaran Jawa, ibadah itu bukan sekadar menjalankan kewajiban lahir. Itu baru tahap anak kecil. Orang dewasa harusnya ibadah dengan rasa. Kalau masih iri dan dengki, berarti jiwanya belum matang, dan sangat mungkin orang seperti ini harus dilahirkan kembali untuk belajar lebih dalam. Lebih lucu lagi, banyak orang yang hafal nama-nama tokoh dari ajaran luar, tapi tidak tahu siapa leluhurnya sendiri. Mereka hafal sejarah Timur Tengah, tapi tidak tahu cerita asal desanya. Mereka percaya ajaran dari luar, padahal belum tentu mereka alami sendiri. Ajaran Jawa itu bukan dogma. Itu pengalaman yang dialami sehari-hari. Seperti perasaan kalau sedang dekat dengan sesuatu yang tak terlihat, atau mimpi bertemu leluhur, atau tiba-tiba merasa takut tanpa sebab. Semua itu adalah tanda-tanda bahwa kita hidup di tanah yang punya daya spiritual tinggi. Jadi, jiwa yang lahir di tanah Jawa atau Nusantara ini bukanlah kebetulan. Ia datang karena memang punya ikatan batin dengan tanah ini. Tapi karena pengaruh, zaman, dan pendidikan, banyak yang lupa jati dirinya. Mereka merasa lebih bangga menjadi pengikut ajaran asing daripada mewarisi ajaran leluhurnya sendiri. Padahal, semua ajaran luar pun sebenarnya hanya sarana. Yang utama adalah bagaimana kita sebagai manusia bisa mengenal diri sendiri dan tidak terus-terusan menyalahkan keadaan. Lalu apa buktinya bahwa alam-alam setelah kematian itu ada? Ini tidak bisa dibuktikan seperti ilmu fisika, tapi bisa dirasakan. Contohnya, banyak orang yang mengalami mati suri,
mereka melihat cahaya terang, terowongan, bertemu sosok bercahaya, lalu kembali ke tubuhnya. Apakah itu khayalan? Kalau hanya satu orang, mungkin. Tapi kalau ribuan orang dari berbagai negara mengalami hal serupa, tidakkah itu menjadi bukti bahwa ada kehidupan setelah kematian? Dan satu lagi, pernahkah Anda mendengar suara hati yang sangat kuat? Pernahkah Anda merasakan dorongan untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk, meskipun tidak ada yang melihat? Itulah suara jiwa, suara batin yang sudah mengalami banyak kehidupan dan ingin membimbing kita agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Tapi seringkali kita menolaknya karena terlalu sibuk dengan dunia luar. Kesimpulannya, reinkarnasi bukanlah hal yang harus diperdebatkan mati-matian. Ia bukan ajaran agama, tapi pengalaman jiwa. Ia tidak bertentangan dengan akal sehat, justru melengkapi pemahaman kita tentang hidup dan kematian. Dan ajaran Jawa sudah memahami ini jauh sebelum ajaran dari luar datang. Bukan untuk menolak ajaran luar, tapi untuk mengingatkan bahwa sebelum kita belajar dari orang asing, lebih baik kita kenali dulu warisan leluhur kita sendiri. Karena kalau tidak, kita hanya akan jadi orang Jawa yang pikirannya Timur Tengah. Hafal cerita leluhur orang lain, tapi tidak kenal leluhurnya sendiri. Hidup di tanah yang sakral, tapi tidak sadar dengan daya batin yang mengelilinginya. Dan akhirnya, mati sebagai jiwa yang belum selesai belajar. Maka, mari kita kenali diri, kenali jiwa, dan kenali tanah tempat kita lahir. Supaya hidup kita tidak hanya jadi pengulangan semata, tapi benar-benar menjadi perjalanan pulang yang penuh makna.